Ya, halo teman-teman, Michael Pranajaya dan dari Metric Asia Consulting. Jumpa lagi di hari yang kedua roadshow tentang talk show selama 1 minggu ini bersama dengan saya Michael Pranajaya, dan juga nanti akan ada Pak Anton. Beliau adalah Managing Director dari TX Travel, dan suatu kehormatan sekali kita bisa bersama-sama berbincang-bincang tentang hari ini. Kita ada mau bahas tentang creative selling, ya, creative selling through psychology customer, ya, bagaimana kita bisa berjualan dengan cara-cara yang kreatif dengan mengetahui psikologi dari customer kita, ya. Hari ini kita akan bahas dan nanti kita akan hadirkan juga dengan Pak Anton Teddy. Ya, baik. Wah, halo, sudah ada dari Lotus Shoes. Welcome, sudah bergabung di live IG bersama dengan Michael Pranajaya dari Metric Asia Consulting, ya. Dan sudah ada Pak Anton juga di sini. Welcome Pak. Kita siap untuk live. Dia adalah owner dari TX Travel yang punya 250-an cabang di seluruh Indonesia, ya. Welcome teman-teman. Oh, ada. Ya. Halo Pak Anton Teddy. Tapi gambar saya kok nggak keluar nih. Oh, di sini keluar Pak, di tempat saya. Keluar ya. Saya keluar dulu, nanti di-add lagi ya. Boleh. Baik, silakan. Oke teman-teman, Pak Anton akan mencoba untuk balik kembali, tidak masalah. Ya, welcome. Tadi ada saya menyapa teman saya, ada Rudolf, ya. Halo Bro Rudolf, ya, sudah lama kita long time no see. Beliau teman satu kampus saya, seorang yang luar biasa, pembelajar yang mantap ya, yang penuh semangat, terus selalu belajar ya. Terus ada Velina, halo Vel, ya, hai. Welcome juga ada Pak Charles Sulaiman, Lydia Makmur, ya, ada Hadi Sunar, Oscar, ada teman-teman, ada Pak Widi Antonio, ada Bilvania, ya. Hai Mike, oke, hai Velina, long time no see juga ya. Oke, terima kasih teman-teman sudah hadir. Kita hari ini akan mau membahas bagaimana creative selling dengan mengetahui dari psikologinya customer. Nanti kita akan bahas apa aja sih psikologi customer di saat-saat krisis di COVID-19 ini, dan bagaimana agar kita bisa menjual di saat-saat sekarang dengan cara-cara yang kreatif, dan juga tadi memanfaatkan atau mengetahui psikologi yang lagi sedang dialami oleh customer kita atau calon prospeknya kita. Kalau Anda seorang asuransi, berarti calon prospeknya Anda harus tahu nih bagaimana cara untuk menyelaminya. Atau kalau Anda di bagian properti, gimana cara untuk memasarkannya. Nggak bisa kita langsung hajar aja untuk hard selling, ya. Oke, dan kita masih menunggu sambungan dengan Pak Anton Teddy. Beliau adalah Managing Director dan juga founder dari TX Travel. Mungkin kalau teman-teman yang suka jalan-jalan ataupun lihat di mall dulu, banyak ya, ada stand-stand pameran dari TX Travel. Soalnya kurang lebih sudah ada 250 cabang di seluruh Indonesia. Ya, jadi kita masih menantikan sambungan. Dan sambil menunggu Pak Anton, saya refresh sekilas. Ini adalah roadshow hari kedua, teman-teman. Rencana tadi sampai hari Jumat, tapi karena ada permintaan yang sangat luar biasa dan Pak Anton pun berkenan, kita akan sampai hari Sabtu. Jadi hari Sabtu kita akan berbagi selama 1 jam di channelnya Michael Pranajaya _official, ya. Kemarin kita ada bahas tentang perubahan di hari pertama, tentang bagaimana kita men-change pikiran kita, mindsetnya kita di saat-saat seperti ini. Dan kemarin kita ini ada 3C yang harus kita lakukan teman-teman untuk menyikapi yang namanya krisis corona ini saat ini, ya. Yang pertama adalah kita change, yang kedua yang mau kita bahas ini kreatif, yang ketiga itu ada tentang collaboration, ya, atau collapse, ya. Kemarin juga udah saya sempat singgung, saya bahas apa yang terjadi kalau misalkan kita nggak mau berubah saat ini. Ada 2C, kalau ini ada 3C, untuk menangkalnya ada 2C kalau Anda nggak mau berubah. C yang pertama adalah, namanya agak horor-horor dikit ya teman-teman, adalah conjuring. Ya, teman-teman akan terkaget-kaget, akan seperti tersihir, karena apa? Kebiasaan customer akan berubah. Ya, bisnis mungkin tidak akan kembali 100% seperti dulu lagi. Ya, caranya akan sedikit berbeda. Kalau Anda nggak mau mencoba berubah, Anda akan ketinggalan. Atau ibaratnya, mohon maaf, kalau boleh mengambil kisah
seperti yang terjadi sama Kodak. Bagaimana industri Kodak dulu begitu marak dengan adanya kamera roll, film, dan lain sebagainya, tapi dia nggak mau adaptasi ke digital, padahal waktu itu pertama kali Kodak juga menemukan ada kamera digital, tapi karena dia pikir, bisnis gua kan gedenya, besarnya di kamera roll, ya udahlah, nggak usah, ini kita keep aja. Dia nggak mau melakukan hal tersebut, kompetitor yang akan ambil, ya, kompetitor yang merubah, men-change, dan perubahan itu kita nggak bisa menerka, tidak ada yang abadi kecuali perubahan tersebut, ya teman-teman. Kalau menurut kata Heraclitus, seorang filsuf dari Yunani, tidak ada yang abadi kecuali perubahan itu sendiri. Nah, yang kedua, yang terjadi selain Anda conjuring, yang kedua kalau Anda nggak mau berubah, bisa jadi bisnis Anda yang kedua ini 2C adalah collapse, hancur, ya, bangkrut, hancur, dan lain sebagainya, terlibat utang, dan lain sebagainya. Ini kalau kita nggak mau melakukan something, do something untuk hal tersebut. Itu sesi hari pertama. Nah, kemarin kita bahas ini, ya. Hari ini kita mau bahas yang kedua. Dan masih yang kemarin, kalau teman-teman ketinggalan, yang kemarin, bagaimana kita bisa berubah. Change itu, kalau saya singkat, change, singkatan dari pertama, cek hati kita, emosi kita, pasti namanya suruh berubah, nggak enak. Yang kedua, kita adaptasi, ya. Kita adaptasi dengan yang sekarang, semua pada belinya online, senangnya dari rumah aja, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, kemarin kita bahas juga tentang men-challenge. Challenge diri kita agar kita bisa menjadi lebih baik lagi. Ya. Hari ini kita mau bahas tentang kreatif. Bagaimana menjadi orang yang kreatif dan juga bagaimana kita bisa jualan di saat-saat sekarang ini. Semoga bisa menginspirasi ya dari teman-teman. Dan hal ini juga saya lakukan ternyata membantu juga untuk bisnisnya saya, bisnis istri, dan lain sebagainya. Oke, saya coba undang lagi Pak Anton Teddy untuk bisa masuk ya. Oke, saya coba cek lagi. Halo teman-teman, ya ada AWS Harrison, ya halo, ya. Oke, halo Pak Anton. Kertasnya di balik mic, jadi jelas bacanya. Oh, nggak, kalau dari sini terbalik ya, Pel ya, nggak kelihatan ya. Pas ini padahal saya nulisnya begini ya, oh, mungkin nggak terlalu kelihatan ya, terbalik. Halo Pak Anton. Suara saya cukup terdengar, Pak Anton? Ya, suaranya bagus, suaranya bagus. Gambar saya aja nggak keluar, nggak apa-apa. Gambar saya di tempat Pak Michael keluar ya. Bagus Pak, gambarnya di tempat saya jernih, jelas. Seragamnya ada juga nih. Sama-sama kuning nih. Iya, sama-sama kuning Pak. Karena hari ini mau ngomong soal kreatif ya Pak ya. Bicara kreatif, warna kuning juga identik dengan warna kreativitas, ya, warna yang antusias ya Pak ya, seperti matahari yang selalu bersinar tiap hari. Salah satu yang saya ingat adalah kuning ini adalah warna yang paling mudah menarik perhatian. Jadi kalau sepintas gitu ya, kuning, merah, biru, hijau, nah itu kuning nomor 1 katanya. Pak, ceritain dong kemarin sampai di mana tuh? Kemarin yang gimana? Ya, kemarin ceritanya sampai di mana? Yang ada change, lalu ada 3C gitu ya? Ya. Tadi sekilas sudah saya review sekilas Pak Anton. Kemarin kan kita ada bahas begini. Cuma tadi kata ini teman saya nggak terlalu kelihatan, terbalik ya? Terbalik, coba dibalik. Nah, ini ya. Kelihatan. 3C, kelihatan ya. Iya. 3C, kemarin kita bahas change, ada kreativitas, sama collaboration. Hari ini kita mau bahas yang kreatif ya Pak ya. Kemarin udah tentang change. Change juga kemarin kita bahas ada tentang ini. Saya balik deh. Ada kita cek hati kita dulu. Memang nggak enak kalau namanya berubah ya Pak ya. Disuruh berubah. Misalkan kita biasanya nulis pakai tangan kanan, disuruh tangan kiri. Itu pasti nggak enak. Kita maunya nulis tangan kanan ya Pak ya. Akan bisa kita memaksakan diri kalau apa? Pertama yang ini keseleo Pak. Entah itu keseleonya kena anak, kena apa, dan lain sebagainya. Akhirnya kita mau berubah. Nah, tapi ya karena terpaksa tadi kita cek. Pasti nggak enak. Susah ya nulis dengan tangan kiri. Kita coba untuk adaptasi. Dan kita men-challenge diri kita. Oke, kalau dia aja bisa kok nulis dengan tangan kiri, kenapa saya nggak bisa? Nah, itu ya. Kemarin kita bahas ini ya, Pak Anton ya.
Ya, ya, 3C. mari. C, cek, adapt, sama challenge. Hari ini mau bahas soal ini apa ya? Kreatif. Kreatif. Oke. Senang sekali hari ini Pak Anton udah mampir terus ya, menyempatkan. Thank you banget Pak Anton. Tetap semangat. Nah, hari ini 7 lagi Pak. 7 talk show Pak ya? Hari ini 6. 6. Siap, siap. Luar biasa. Nah, Pak Anton berbicara mengenai kreatif, saya mulai dari ini dulu Pak ya. Dari fungsi otak kita Pak. Fungsi otak. Ya. Berbicara kreatif, otak manusia itu terbagi menjadi 2. Ada otak kiri, ada otak kanan. Ya, jadi ada otak sebelah kiri sama otak sebelah kanan. Yang menilai dari fungsinya, di dalam otak kita, itu otak sebelah kiri, kalau Bapak Ibu lagi sedang menyaksikan ini mungkin bingung ya, apa sih fungsinya? Nah, otak sebelah kiri itu biasa lebih banyak memakai untuk berpikir, memakai untuk analisa. Kalau habis gajian, nah ngitung duit dan lain sebagainya. Itu fungsi otak kiri biasa di sini. Dan logik itu ada di sini, Pak. Dan umumnya mayoritas pria banyak di sebelah sini. Tapi bukan berarti wanita nggak ada ya, nggak menggunakan sebelah kiri, ada. Tapi mayoritas rata-rata hasil survei katanya pria lebih banyak di sini, logik. Dan fungsi otak sebelah kanan itu untuk apa? Nah, ini untuk imajinasi, untuk seni, ya, untuk ya seninya macam-macam ya, untuk seni lukis. Jadi kalau melihat lukisan, kita bisa menyelami, oh ya ini bagus ya, ini warnanya keren ya, dan lain sebagainya. Untuk kreativitas juga adanya di sebelah kanan, Pak Anton, ya, dan teman-teman. Intuisi ada di sini, ya, intuisi adalah perasaan. Ya. Nah, makanya kadang-kadang sometimes kita bisa kalau lagi teman-teman nih yang lagi di rumah, lagi pas nonton drakor, ya drama Korea, itu bisa sampai terbawa terenyuh, bahkan sampai nangis-nangis ya Pak Anton ya. Nah itu salah satu fungsi dari otak sebelah kanan. Ini ada kreativitas, ada intuisi, perasaan di sini. Tapi ya sudah, jangan nanti setelah kita tahu, wah ini ada perasaan di sini, kita ngomongnya, aduh Pak Anton hari ini perasaan saya nggak enak. Jangan juga, tetap di sini aja. Ya, perasaan saya nggak enak. Nah, seperti itu. Tapi kita tahu asalnya dari sini. Nah, jadi sebenarnya manusia itu punya otak kiri, otak kanan. Dan katanya, kalau hasil survei, katanya pria lebih banyak pakai logik, wanita pakai perasaan. Ya, otak sebelah kanan. Tapi bukan berarti pria nggak ada perasaan ya. Ada. Cuma memang lebih banyak menggunakannya wanita sebelah sini, pria sebelah sini. Nah, yang bagus seperti apa, Mas Mike? Sebenarnya yang bagus adalah kita coba untuk balance. Kita coba untuk menyeimbangkan. Kalau kita mau menjadi orang yang kreatif, ininya dipakai, dan juga ada logiknya juga main. Jangan kreatif-kreatif, tapi nggak terpakai, atau istilahnya nggak berguna buat masyarakat di saat krisis seperti ini. Ya. Dan berbicara mengenai saat ini, kemarin kita udah bahas ya tentang perubahan, saya mau kasih sedikit lihat bagaimana kita bisa menjual dari saat seperti ini yang banyak orang sekali bilang jualan itu susah ya, nggak sama seperti dulu. Ya sudah pasti, ya, betul ya Pak Anton ya, ini udah pasti nggak sama seperti dulu karena ini zamannya ya semua orang lagi nggak ada yang ke mall, nggak bisa meeting dan lain sebagainya. Saya pun ikut terdampak Bapak Ibu ya, jadwal saya mundur kemarin kita cerita. Nah, gimana kita biar bisa tetap do something? Salah satunya ya kita harus memberdayakan otak sebelah kanan kita dengan lebih baik lagi, ya. Dan bagaimana cara untuk bisa menjual saat-saat ini? Ya, kita harus lihat dulu psikologi customer saat ini kebutuhannya seperti apa. Nah, Pak Anton, ini saya ambil dari teori kebutuhan Maslow, ya, Abraham Maslow. Ini ada kalau namanya manusia itu punya kebutuhan dasar atau fisiologi yang paling bawah. Ada kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial, reward, sama aktualisasi diri. Kalau teman-teman bisa lihat ya. Yang fisiologi itu berbicara apa? Ini tentang kebutuhan dasar manusia, yaitu dia perlu makan, minum, pakaian, dan lain sebagainya. Lalu soal keamanan berbicara apa? Tentang ini keamanan, kebersihan, keteraturan, security, ya pokoknya di sini.
Sosial berbicara mengenai bagaimana dia bisa berinteraksi, relasi, ya, terus ketemu keluarga dan lain sebagainya. Reward tentang reputasi, ya, pencapaian dan lain sebagainya. Sedangkan aktualisasi ini berbicara mengenai pengembangan diri dan lain sebagainya. Nah, sejak kita di gelombang yang baru, ya saya sebutnya ini adalah new normal. New normal. Saat ini kita sedang new normal ya, teman-teman ya. Suka nggak suka ya kita terima. Saat ini kita di new normal. Setelah udah lewat dari 20 hari, itu biasa orang akan mulai terbiasa saat-saat ini. Nah, Bapak Ibu, kita harus tahu, psikologi customer kita saat ini, itu udah nggak banyak naik ke atas. Sekarang lebih banyak mainnya di sebelah sini nih, Pak Anton dan teman-teman yang lain ya, Pak ya. Di fisiologi, aman, ada yang sosial juga. Ya, tapi lebih banyak, kebanyakan ke arah sini. Ya. Boro-boro istilahnya ya, kita ngomongin yang hal-hal yang muluk-muluk dan lain sebagainya. Kebutuhan kita atau masyarakat di luaran sana itu mikirin makan. Betul ya Pak Anton ya? Yang penting bisa dapat makan. Ya. Bahkan, mohon maaf, saya miris sekali mendapatkan berita dari grup WhatsApp, itu ada yang sampai meninggal di rumah karena kehabisan bahan makanan. Jadi, kita nggak usah ngomongin jauh-jauh motivasi atau apa, orang itu sekarang lagi kebutuhannya di sini. Dan juga kebutuhan yang penting, kedua tertinggi adalah rasa aman. Nah, mereka bisa tadi terhindar dari virus COVID dan lain sebagainya, ya. Makanya, ini Anda bisa berdayakan untuk nanti kita creative selling ke arah sini nih, teman-teman, Bapak Ibu, ya. Semuanya. Artinya apa? Industri food and beverage ini ada peluang nih di sini. Karena apa? Semua orang lagi kembali ke sini nih, kebutuhan dasarnya. Untuk makan, minum, makanya kan yang lagi marak adalah pesanan delivery. Untuk antar jemput, GoFood, ya, dan lain sebagainya, ya. GrabFood, dan lain sebagainya. Itu ada di sini. Dan bentar lagi kita akan menyambut bulan, sudah bulan Ramadan. Kita akan sebentar lagi Idul Fitri. Nah, kesempatan nih buat teman-teman nih di sini. Psikologinya orang. Walaupun kita nggak boleh mudik, kita tetap patuhin dari presiden kita, tapi pasti orang akan bersilaturahmi. Via apa? Via media sosial. Seperti ini ya, Pak Anton ya, kita ya. Nanti udah pasti dia nggak mungkin pakai baju piyama. Nah, baju yang bagus. Sambil ngucapin Pak Anton ya dan teman-teman keluarga yang lain selamat Idul Fitri apa dan lain sebagainya. Nah, ini adalah peluang buat Bapak Ibu sekalian. Kalau di Cina sana Bapak Ibu sekalian itu mereka kan terkenanya sekitar Desember ya, Januari, Februari dan lain sebagainya. Tahun baru Imlek. Ada salah satu produk yang kreatif mereka marak yaitu pakai piyama yang nyaman. Ya, jadi kan karena mau nggak mau masih tahun baru Imleknya via Zoom ataupun via media sosial begini, jadi laku tuh yang kayak baju-baju gitu tuh Pak Anton. Nah, ini kesempatan buat Anda yang bergerak di industri fashion, masih ada kesempatan untuk Anda meningkatkan penjualan Anda ya untuk Idul Fitri. Nah, untuk yang rasa aman, tadi saat ini nggak bisa dipungkiri, kemarin saya udah bahas ya tentang top winner, industri kesehatan, industri health, ya healthcare dan lain sebagainya itu lagi sangat pesat. Ya, saya juga sambil membantu saudara saya itu kita juga jualan produk kesehatan vitamin dalam bentuk vitamin. Ya, dan itu laku banget, cepat. Saya tinggal broadcast WA dan lain sebagainya, kasih gambar yang bagus, fotonya yang cakep dan lain sebagainya, cukup broadcast dan kasih harga yang kita boleh ambil untung, nggak usah banyak-banyak lah, yang penting cepat. Nah, itu tuh, karena semua orang lagi butuh rasa aman. Teratur juga bisa, kalau Anda di industri olahraga dan lain sebagainya, banyak teman-teman saya, Pak Anton, yang mereka menginstal ini, Pak Anton. Mereka coba muter di kompleknya aja, di klasternya, sepedahan tuh, sambil pakai yang jam tangan itu, Pak Anton. Nunjukin udah berapa dia turun dan lain sebagainya. Nah, itu juga cara yang bagus Anda bisa gaungkan. Jadi masukkan ke arah sana untuk creative selling-nya. Ingat psikologi customer kita adalah apa? Di rumah aja pengennya nyaman, aman, ya. Dan kalau bisa masih tetap bisa berinteraksi, berelasi. Dengan cara apa? Ya sudah pasti memanfaatkan
platform-platform media sosial, baik itu menggunakan Instagram, yang paling besar ya sekarang ini adalah Instagram. Kita aja lagi terus akan membantu teman-teman untuk bisa mendapatkan inspirasi-inspirasi lewat Instagram, banyak juga lewat Facebook dan lain sebagainya. Nah, itu yang perlu kita tahu ini, Anda bisa memanfaatkan dari hal-hal yang seperti ini untuk melakukan penjualan kreatif. Nah, berbicara mengenai tadi ya, Anton udah kita bahas ya, otak kiri, otak kanan, psikologi dasarnya untuk kita bisa jualan, harusnya kita masih ada peluang dan kita optimis untuk bisa melakukan penjualan apapun itu. Terutama dengan menggunakan media sosial ini sangat enak sekali, teman-teman, kita menghemat waktu, nggak perlu jauh-jauh ke arah marketnya kita. Di sini market terbuka dengan sangat besar sekali di dunia online. Apalagi kalau Anda punya followers yang sudah banyak, punya subscriber yang banyak, itu sangat bisa sekali untuk dimanfaatkan dengan baik. Tapi kalau belum gimana? Ya nggak apa-apa, kita terus usaha. Karena namanya kreatif, ini nih, saya singkat. Dalam kreatif, itu ada 3, kebalik. Dalam kreatif ada 3 yang diperlukan. Saya singkat namanya kreatif. CRE-nya apa? Adalah kita create. Create-lah sesuatu. Buatlah sesuatu. Jangan kita menunggu, jangan kita pasrah, jangan kita ngomel. Ya, kita buat sesuatu, baik itu produk Anda yang baru, ya seperti yang dilakukan sama beberapa tenan-tenan, ya mereka membuat sesuatu dikaitkan ke arah tadi keselamatan, kehigienisan dan lain sebagainya. Ya, ini Anda do something, create something new. Ya. Yang kedua, jangan lupa kalau Anda sudah membuat sesuatu yang baru, yang Anda bisa berdayakan tadi, kaitkan dengan ke corona tadi ya, untuk keselamatan dan lain sebagainya, Anda juga harus agile dan adapt. Agile itu apa? Agile itu adalah lincah. Ya, artinya kita fleksibel. Ya, kita udah buat sesuatu, misalkan contoh, saya di bisnis, makanan, ya, atau minuman, misalkan ya, boba ya, Pak Anton, anak-anak zaman now, milenial kan suka minumnya boba. Nah, Anda bikin sesuatu yang baru, ya, misalkan apa? Create minuman boba yang bisa meningkatkan imun tubuh. Ya. Nah, jangan lupa Anda bisa juga tambahkan kalau Anda pesan 2, free masker 1. Nah, itu kan orang seneng banget tuh. Apalagi kalau maskernya merah putih, karena zaman sekarang yang bendera Indonesia agak susah didapat ya Pak Anton ya. Nah, create yang baru, lalu Anda agile lah. Ya. Anda adaptasi. Ya. Lincah lah. Anda lihat, Anda tes pasar. Kira-kira oke nggak nih? Responnya gimana? Kalau kurang oke, jangan langsung begitu posting sekali, udah ternyata nggak banyak yang beli. Langsung, Pak Anton, galau merana. Tuh kan susah. Saya kecewa, apaan ini? Gue udah bikin brosur, udah coba masukin ke sosmed, dan lain sebagainya, nggak berhasil, dan lain sebagainya. Nah, jangan menyerah. Ya, kita harus agile. Kita harus, ibaratnya, lincah, fleksibel ya, kita adaptasi. Oh ya udah, mungkin ada yang nggak cocok kali ya. Kebanyakan orang pesennya 1, disuruh 2 nggak mau. Oh ya sudah, beli 1, gratis 1 masker. Nah, seperti itu ya. Dan berbicara kreatif, kita udah agile, kita adaptasi, jangan lupa aktif lah. Atau istilahnya aktif, konsisten lah dalam media sosial, ya, dalam menggaungkan PR-nya teman-teman, dalam menggaungkan produk barunya dari teman-teman. Nah, kita aktif. Istilahnya jemput bola. Ya, bahkan ini aja ya, untuk taksi aja, mereka mencoba untuk agile, mereka yang menjemput ke rumah customer, ambil barang untuk kirimkan. Nah, seperti itu. Kalau nggak salah ini dilakukan sama Bluebird ya, kalau nggak salah ya, saya nggak salah lihat ya, sama Bluebird. Jadi mereka merubah, karena orang udah nggak banyak yang jalan, mereka merubah menjadi pengiriman, delivery. Ya, delivery-nya apa? Ya, kita bisa minta, nanti dia akan datang, kita tinggal kasih, setelah itu barang akan dikirimkan.
Nah, seperti itulah, aktiflah. Kalau Anda sudah punya database, lebih bagus lagi. Bergabung sama komunitas, lebih enak lagi. Kayak di komunitas, tanya mentor ya, Pak Anton ya. Kita punya komunitas, tanya mentor, jam 7 malam, itu kita sering berbagi, ya, dan lain sebagainya. Dan di sini juga ada Pak Agus ya. Ada Pak Agus, dan lain sebagainya, teman-teman. Ya. Dengan dia aktif di komunitas dan lain sebagainya, orang jadi akan tahu, apa sih itu, kamu jualannya apa, dan lain sebagainya. Boleh dong, kita dikirimin sampel kah, kirimin brosur, dan lain sebagainya. Nah, itulah kreatif. Ya. Iya. Pak, mau tanya dong, Ya, Pak. silakan Pak Seringkali, Anton. ya, seringkali pertanyaan itu kan orang itu nggak berani melangkah, nggak berani langkah. Ya. Nanti Bapak yang ada seminar online-nya, judulnya apa Pak? Seminar online yang Oh, Bapak iya, iya. bikin? Ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Anton sudah mengingatkan ya. Karena permintaan kemarin banyak banget, pengen tentang creative selling dan juga pengen lebih deep lagi. Banyak yang nanya permintaan dari berbagai macam talk show kemarin. Akhirnya saya membuat sales strategic in crisis ya. Sales strategy in crisis itu nanti tanggal 4 sampai tanggal 5 Mei Pak. Udah banyak nih yang pada daftar. Pada pengen tahu gimana sih caranya agar bisa memasarkan lebih baik lagi dan lain sebagainya. Karena ini skill agak susah kalau dijelaskannya via Instagram. Banyak teman-teman yang minta tuh, Pak Anton, bikinin deh pakai Zoom kayak atau pakai apa dan lain sebagainya. Nah, saya akhirnya karena panggilan juga ya Pak Anton, saya buatkan, saya bikin brosurnya dan lain sebagainya, dan responnya sangat luar biasa. Pada mau belajar untuk meningkatkan, dan saya senang sekali. Itu saya bikin durasinya untuk 2 hari Pak Anton. 4 jaman lebih. Ya. Harganya, Jadi harganya sangat ekonomis sekali ya teman-teman, karena saya tahu saat ini banyak dari kita yang agak kurang. Harganya cukup 99.019 rupiah, belakangnya pakai 19, biar apa? Mengingatkan kita akan COVID-19. Pak, 99.000 itu 100.000 atau 1 juta Pak? Kemarin salah. Oh, Ada yang bilang nulisnya 990, itu kan 1 juta. Saya bilang ini 100.000 Pak. 100.000. Boleh juga sih Pak Anton, 1 juta daftarin 10 orang. Pak, mau nanya. Orang seringkali bertanya adalah, apa yang Bapak harapkan untuk orang-orang yang ikut ini, akhirnya akan dapat ilmu apa? Ya, oke. Baik, yang saya harapkan dari teman-teman ya, karena saya pengen berkontribusi juga membantu teman-teman yang pada bilang, banyak yang cerita curhat, susah ya jualan, aduh gimana nih dapur, anak istri dan lain sebagainya, harus gadein motor, mobil ya, pinjaman dan lain sebagainya. Harapan saya simpel aja Pak Anton, ya, mereka bisa untuk berjualan ya, karena ilmu akan lebih baik kalau diterapkan. Jadi nanti pada saat selesai 2 hari tersebut ya, saya akan tetap melakukan untuk coaching untuk teman-teman ya, dan mereka juga boleh, saya beberapa udah saya pasang ya di Instagram saya, yang bisa saya lakukan, saya bantu. Anda punya produk apa ya, tag ke saya, tag ke Instagram story saya akan bantu sebisa saya naikin semuanya yang nge-tag ke saya. Jadi mereka nanti akan belajar tuh untuk sales strateginya, bagaimana untuk memapping perencanaan, lalu bikin brosurnya, setelah itu brosur yang bagus seperti apa ya, dan lain sebagainya, terus naikin ya. Salah satunya saya akan bantu, yang saya bisa bantu untuk naik ke Instagram story saya ya. Mungkin follower saya kalau dibanding teman-teman yang lebih banyak lagi followersnya ya, tapi setidaknya itu yang bisa saya lakukan. Nanti kita akan lihat juga gimana kalau Anda memanfaatkan Telegram dan lain sebagainya untuk memudahkan Anda juga. Nah, itu harapan saya, bagaimana ilmunya bisa diaplikasikan langsung. Jadi berguna lah ya buat teman-teman, istilahnya untuk uang dapurnya dari Anda. Wah, keren. Tapi saya juga terpanggil nih Pak Michael. Kalau teman-teman ada yang mau, ada barang, di sini juga ada Mas Mambo dari Bangkalan, Madura gitu ya. Nah ini, jadi saya terinspirasi dari beliau, luar biasa sekali. Beliau mengatakan, Pak, ayo kita gerakan. Oh iya, saya bilang ayo kita gerakan gitu ya. Jadi nanti kalau ada teman-teman yang mau saya masukin di Instastory,
Instagram saya juga belum terlalu banyak. Hari ini 17,3. Nah, lumayan, lumayan. 17,3. Harus bersyukur gitu ya. Silahkan, Syukur, dan Pak. saya juga menghimbau ke teman-teman gitu ya, follow Pak Michael punya, karena Pak Michael ini satu trainer yang menurut saya, satu konsultan, satu coach yang luar biasa. Orangnya humble banget gitu ya. Kadang-kadang kemarin saya protes, harganya kemurahan Pak gitu. Tapi Pak Michael bilang, nggak apa-apa, kita bukan cari duit, ini soal komitmen. Iya sih, kalau kalau gratis nggak ada komitmen Pak. Kalau ada bayar Betul. paling tidak 2 hari, ada Ya, komitmen gitu ya. Iya, jangan lupa nih betul. mesti daftar dulu, kalau enggak ntar nggak kebagian. Hmm, Kemarin dibatasin, Pak daftarnya di mana saya Pak? batasin, saya batasin sampai 30-an aja kali Pak ya. Sebab kan ini Waduh, ada jangan dong. Bisa mah 300 Pak. Iya, murah begitu mah. nanti Pak, kita buka daftarnya batch kemana? selanjutnya. Daftarnya kemana? Daftarnya ke Instagram saya. Tadi udah saya minta tim saya untuk posting. Jadi teman-teman bisa lihat di situ ada linknya, ada nomor kontaknya. Nanti anak sama tim saya ya, Mas Andi nanti akan bantu ya. Kita Oke. nggak banyak-banyak dulu, untuk batch 1 mungkin 30 sampai 50 aja. Karena memang tadi butuh komitmen ya, bener ya Pak Anton ya. Mereka untuk 2 hari, nanti kita kasih tools-toolsnya untuk mereka bikin dan lain sebagainya. Bahkan nanti kita akan lihat juga tadi brosurnya Bapak gimana, bentuknya seperti apa, terus flyernya udah ada belum. Ya, kalau belum, nanti kita akan kasih contoh yang simpel, misalkan dari PowerPoint juga Anda sebenarnya bisa untuk bikin brosur dan lain sebagainya. Jadi memudahkan Anda yang baru usaha ataupun UMKM untuk bikin spanduk ataupun poster ya, poster atau flyer seperti itu. Kalau Iya. Nah, kebanyakan juga takutnya nanti nggak kehandle ya Pak Anton ya. saya pesan cuma satu, Pak. Sebenarnya mindset gap itu selalu adalah bahwa kalau orang udah belajar, perlu praktek. Ini mindset Nah, yang sebenarnya yang benar. Yang salah itu apa? Kalau udah belajar pasti bisa. Nggak bisa. Belajar harus praktek. Belajar harus action. Setelah belajar, action, pertanyaan adalah, ada nggak coachnya yang mau megangin tangan terus? Nah ini luar biasanya. Coach Michael itu megangin tangan, bikin WA group lagi, nggak ditinggalin gitu ya. Waduh, saya bilang ini luar biasa. Jadi teman-teman, saya harus mengatakan ini sekalian promosi buat Pak Michael gitu ya. Luar biasa. terima kasih. Humble, dan menurut saya itu mau megangin, dan itu yang sebenarnya perlu. Kita itu kan belajar. Pada Ya, waktu belajar kita ngebayangin, begitu kita ngebayangin, kadang-kadang pikiran itu nggak fokus, melayang kiri, melayang kanan, ngomong Pak Michael ngomong apa, iya 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 ya, denger sih, tapi nggak masuk gitu ya. Masuknya tadi ke perasaan, ke kanan Pak, ke otak kanan, bukan ke otak kiri gitu ya. Nah, apalagi saya punya otaknya di sebelah depan juga Pak, dia ini ada otak. Wah, ini ada CLV. Oh, yes, thank you. Makanya Pak Michael itu luar biasa menurut saya tadi ya, harus dari insight. Nah, pada waktu Pak Michael kita ikut belajar dengan Pak Michael, lalu masih dijalanin lagi. Kenapa penting? Karena, nah ini kunci. Orang itu belajar sama kayak kita di kelas. Belajar 2 hari pasti bisa. Enggak. Harus dicoba. Dicoba lagi, dicoba lagi. Nah, sama kayak kita berenang. Yang bisa ngeliatin bener atau enggak siapa? Coachnya. Harus ada yang ngeliatin. Pak Michael akan ngeliatin di atas. Pasti Pak Michael kalau ngajarin itu nggak akan nyebur juga. Biarlah yang berenang adalah yang murid-muridnya yang belajar. Pak Michael di atas ngeliatin, oh itu kakinya kurang. Ini tangannya begini gitu kan. Nah, mesti diliatin. Dan mesti dipraktekin. Ini yang saya suka. Makanya kemarin ada yang tanya ke saya, dia bilang, Pak Anton, gimana nih, saya pengen, tapi saya nggak ngerti ini, nggak guys. Saya bilang, cocok. Kalau udah pinter, jangan ikut ke Pak Michael punya. Percuma, gitu kan. Karena apa? Karena udah merasa pinter, gitu kan. Justru ini yang satu mau belajar. Makanya tadi saya seneng nih. End game-nya apa nih? Targetnya apa? Targetnya adalah orang harus bisa. Nah, orang bisa ya, itu mesti ada yang ngajarinnya, harus telaten.
telaten, kalau nggak telaten kumaha gitu ya. Saya kadang-kadang suka bingung ngelihat, maaf ini bukan membandingkan, tapi kan ini kenyataan bahwa bikin training, wow, segala macam. Setelah itu bagaimana? Setelah itu kalau nggak dituntun, nggak diajarin lagi, dibenerin kalau kita melangkah salah terus gitu kan nggak bisa. Makanya nih saya sebelum lupa nanti yes harus dicoba, jangan menyerah. Wah ini luar biasa nih, Mas Ya, Dipta betul. ini dari Jogja, ya keren Oh, keren dari keren. Jogja. Iya Salam, keren salam. keren. Ya. Nah Hmm. tadi mesti follow dulu, mesti follow. Pak Michael punya, Coach Michael mesti di follow. Kenapa? Karena kadang-kadang ini pas lagi barengan nih. Saya punya Ya, follower, lihat karena lagi kita live Insta begini barengan bisa lihat gitu kan. Nanti kalau Pak Michael sendirian uh, talk show-nya, live Insta-nya, nggak follower saya nggak bisa lihat. Nah ini kesempatan, tolong follow Pak Michael gitu ya. nah, Itu yang boleh. kedua follow. Yang ke satu harus daftar. Pak, Terima kasih, Pak, terima kasih. ya. Pak, yang saya eh, melihat ya, ini sampai terharu. Maaf nih Pak, bukan gatel Pak, terharu saya jadi karena saya ingat sesuatu yang saya melihat Pak Michael ini luar biasa. Dan multi talented gitu ya. Ngarang lagu udah berapa ya Pak? Sekarang lagu udah 20, hampir 25-an ya, Pak Anton. Aduh, saya bilang keren, keren gitu ya. Dan itu luar biasa. Jadi eh, saya nggak tahu IQ-nya Pak Michael juga harusnya tinggi nih Pak, karena jago ini, jago itu gitu. Dan hanya orang-orang yang sebenarnya jago itu yang merendahkan diri karena dia udah tinggi. Satu-satunya cara dia harus merendahkan diri. Kalau orangnya yang kurang tinggi, baru dia harus meninggikan badannya. Oke, okay. Udah di follow. Oke. Okay. Nah Wah, itu, Mas Dipa, ya, thank you. terima kasih Pak Dita. Nanti saya follow Nah, back ya. ya, Oke, nah thank you. Pak, Bapak Ya, kan bikin untuk sales kreatif. Sales ya, itu kan sebenarnya sesuatu yang apa ya? Kemarin saya diajarin, di-sharingkan oleh Bapak bahwa kalau sales itu jangan hard sell, soft sell. betul. 80-20, Pareto, oke. Okay. Apa sih poin yang dipentingkan? Kenapa? Namanya jualan kan mesti hard sell, Pak. Kenapa menurut Bapak hard sell itu justru salah, mesti soft sell? Oke. Kenapa mesti soft sell ya? Soft selling ya, teman-teman ya. Karena ya seperti kita tahu di zaman sekarang ini ya, semua orang kalau apalagi terutama yang belum pernah ketemu dengan Anda, belum kenal dengan Anda, tiba-tiba langsung hard sell itu ibaratnya seperti kalau seorang wanita didatengin dengan pria, kalau terserah lah pria itu anggap aja ganteng, ya. Tapi kalau tiba-tiba begitu kenalan, ya, saya misalkan sebut aja namanya, saya Kumbang, ya, kamu mau nggak jadi cewek saya atau mau jadi pasangan saya? Nah, seganteng-gantengnya dia, wanita pun akan mikir-mikir Pak, siapa dia, ya, toto langsung suruh jadian nama dia, kenal juga enggak dan lain sebagainya. Nah, samalah seperti ibaratnya seperti itu. Kalau Anda langsung hard selling, orang apalagi yang nggak kenal, yang kenal aja bisa jadi nggak mau, apalagi yang belum kenal. Hah? Begitu datang langsung WA, saya pernah nih dapat beberapa WA langsung nawarin misalkan, Pak mau beli rumah, kalau mau beli rumah kita lagi ada diskon 10 juta dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Saya bilang, ini siapa ya, dengan bapak siapa, nggak pakai ada kata istilahnya assalamualaikum ya, ataupun Pak selamat pagi dan lain sebagainya, nggak ada Pak, langsung kirim gambar dan lain sebagainya, itu saya nggak kenal, udah pasti langsung saya tolak. Kita sebagai seorang penjual, saya dulu pernah menjadi seorang sales untuk perdagangan ya teman-teman. Jadi merasakan banget waktu awal-awal saya salah kayak begitu. Oh pokoknya langsung sebar brosur apa, langsung tawarin dan lain sebagainya. Lebih banyak penolakan. Oleh karena itu akan lebih baik kita soft selling. Apalagi zaman sekarang tadi ya,
melihat kebutuhan orang. Nah, saat ini kan semua orang banyak di rumah nih, sebenarnya butuh sosial, ya butuh relasi. Mainkan dong, kalau Anda seorang sales, ya kayak saya menegur juga, ngobrol sama klien saya yang udah lama, kontak-kontak, saya nanya, gimana kabarnya Pak? Sehat Pak, keluarga, ya aman Pak, puji Tuhan ya, dan lain sebagainya. Ngobrol-ngobrol aja. Malah tiba-tiba dari situ, saya nggak nawarin apa-apa ya, Pak Anton, tapi karena kita temenan Instagram, tau-tau dia bilang, Mas Mike, saya lihat di Instagram banyak ya, kok masih aktif aja untuk kasih pelatihan dan lain sebagainya, bukannya harusnya di rumah. Iya, saya pakai itu, pakai ada Zoom, ada Google Hangout, dan lain sebagainya. Oh gitu. Mas Mike, boleh nggak? Tanggal 12 ini saya diundang di salah satu, dia bergerak di televisi, ya, pertelevisian, dan ada grupnya, dan juga ada supermarket, dan lain sebagainya. Boleh nggak tanggal 12? Bantuin dong untuk isi sellingnya kami, penjualannya kami. Ya, saya nggak jualan loh Pak. Saya cuma ngobrol, nanya gimana kabarnya, anak istri sehat, dan lain sebagainya. Langsung dari situ saya bilang, oke, baik, tanggalnya berapa, tanggal sekian ya, dan lain sebagainya. Baik, saya catat. Saya terima kasih. Nah itu, dari soft selling dong Pak. Saya Itu nggak jualan. tahu nggak kenapa Pak? Karena Bapak approach-nya satu soft selling, kedua sebenarnya dia punya awareness terhadap skill Bapak very high. Itu juga. Jadi memang hanya orang yang high skill nggak perlu meninggikan lagi. Malahan harus merendahkan diri seperti kayak Pak Michael ini menurut saya luar biasa. Ini penerapan very humble. Makanya saya selalu bilang kalau mau training, belajar, apalagi dari sisi yang after trainingnya itu masih dituntun gitu ya. Kadang-kadang saya suka bingung Pak kalau udah training gitu ya. Dulu saya suka training kiri kanan. Kenapa? Ya maklum saya dari Sukabumi masuk ke Jakarta, saya perlu nambahin ilmu gitu ya. Nambah ilmu kiri kanan. Dulu saya waktu pertama kali kenal dengan Pak Tung, loncat-loncat gitu ya. Waduh, Semangat saya, ya Pak ya. saya bukan begitu, bingung karena Oh saya bingung. Orang Sukabumi dari Iya, Udik kaget Pak. ya Pak. Ngelihat orang loncat-loncat, saya lagi bingung kenapa loncat-loncat gitu ya. Patung waktu itu masih awal banget, Tetapi sekarang kalau saya ikut patung, belum patung loncat saya udah loncat gitu ya. Karena vibrasinya itu udah nangkep gitu kan. Nah, apakah prosesnya itu bisa langsung? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Karena apa? Karena saya perlu dicas lagi. Nah, itu yang menurut saya kekuatan daripada atau value yang Bapak tawarkan. Ngapain ngajarin udah tahu segala macamnya terus setelah itu didiemin gitu ya. Ya percuma, mesti dipraktekkan. Praktekkan. Kayak misalnya identifikasi pasar. Bapak kalau ditanya lebih banyak gagalnya apa lebih banyak suksesnya dalam berjualan? Pengalaman dulu, waktu Bapak masih dulu. Pengalaman dulu ya. Waktu dulu, karena saya dulu nggak pernah dilatih, nggak di training dulu, karena perusahaannya, ya tadi mungkin zaman tahun 2003 ya Pak ya, 2003 belum terlalu marak-marak banget ya, tentang pelatihan, training, dan lain sebagainya. Jadi saya banyak kejedot di jalan Pak. Banyak istilahnya gagalnya, penolakan, dan lain sebagainya. Tapi dari situ saya belajar ya, bahwa menjadi seorang penjual, jadi seorang sales, ataupun ingin menjadi orang sukses, itu kita harus punya mental yang spiritnya bagus. Bahkan saya kalau waktu itu, saya pernah menjadi salah satu GM, salah satu perusahaan gitu Pak ya, puji Tuhan dikasih kepercayaan. Ya, saya senang banget kalau punya tim sales yang istilahnya ya, kalau pas ditekan gitu ya, dia nimbul lagi. Coba jatuh lagi, nimbul lagi, coba lagi. Nah itu, saya dari situ belajar tuh. Oh iya, seorang sales yang sukses, rata-rata kalau saya ketemu gitu ya, banyak beberapa teman-teman penjualan sales, kok bisa ya? Ya itu tadi, begitu kayak mainan di time zone ya Pak ya, kita gebuk, nanti ada timbul lagi, gebuk, muncul lagi. Nah, saya suka tuh dulu ngerekrut tim sales saya yang saya interview dan lain sebagainya kayak gitu. Saya coba untuk
push dia dan lain sebagainya, tapi dia coba lagi deh, gini lagi. Nah, fighting spiritnya itu Pak yang luar biasa. Karena apa? Kayak tadi sama, tiap orang jalannya begini ya Pak ya. Nah, nah, apalagi ada perubahan, banyak yang menyangkal, disuruh jualan susah atau apa. Oleh karena itu dibantu sampai dia bisa komitmen naik ke atas. Nah, ini grafiknya seiring dengan waktu. Makanya saya kalau untuk kasih pelatihan, Pak, saya senang sekali kalau istilahnya kita ada, tadi makanya saya buat grup WhatsApp, saya buat ada komunitas dan lain sebagainya, karena saya tahu, melihat dari grafik, bahwa orang itu butuh waktu, Pak, untuk bisa naik ke atas. Jadi, bukan berarti saya anti dengan yang motivasi gini-gini ya, Pak juga. Saya juga kalau diundang sebagai motivator ya, ayo semangat pagi ya. Gayanya kayak Pak Tung lah ya, semangat pagi dan lain sebagainya. Tapi setelah itu ya itu tadi saya, yuk kita ada WhatsApp atau apa, yuk gabung dan lain sebagainya. Pada saat kehilangan semangat atau apa, jadi ada temannya, ada coachnya yang bisa membantu untuk memberikan semangat. Karena ibaratnya kayak mandi ya Pak ya. Mandi itu nggak cukup sekali, biar kita bersih itu harus tiap hari kan mandi. Harus sabunan tiap hari. Nah sama, motivasi orang, performa orang itu harus tiap hari dijaga, tiap hari dipantau. Kayak sini saya senang sekali bisa bersatu komunitas sama Pak Anton, sama Pak Tommy Wong dan lain sebagainya, itu orang-orang yang ngecas ke saya juga. Jadi saling berbagi energi. Seperti itu. Tadi saya tanya kenapa? Karena saya udah bisa nebak bahwa kita karena nggak ada coach, nggak ada pelatih, nggak ada trainer, kita jalannya tuh kejeduk. Sama, saya kenapa begitu apa ya, lapar untuk ikut ini, untuk ikut itu, untuk ini ikut itu. Saya begitu terpesona dengan ini, terpesona dengan itu, gitu ya. Tadi mentor saya Pak Andre Wongso, gitu ya, Pak James Quick, ini. Cuma satu yang saya boleh katakan adalah tadi, bagaimana saya repeat lagi. Dulu saya salahnya adalah saya langsung ke atas, sehingga saya tidak mengerti. Setelah banyak pengalaman baru. Nah, makanya saya menganjurkan kayak Pak Michael yang mau nuntunin begitu ya, ikut udah. Karena dengan begitu baru kita bisa naik kelas. Naik kelas itu nggak gampang. Tadi saya bilang loncat-loncat pertama kali dengan Pak Tung. Pertama kali lihat Pak Tung loncat-loncat, saya lagi bingung. Perlu loncat apa enggak ya? Di Sukabumi nggak ada nih loncat-loncat begini, nggak ada gitu. Saya bingung gitu ya. Tapi pada waktu saya udah ikut yang ketiga, yang keempat, wah Pak Tung belum loncat, kita udah loncat gitu ya. Nah, tapi melalui proses. Makanya saya selalu mengatakan bahwa kalau kita mau sukses, harus banyak-banyak ngumpulin yang tidak suksesnya. Tapi itu kalau sendiri. Kalau ada coach, ada trainer, ada konsultannya, pasti paling tidak ada yang ngajarin, ada pelatih. Nah, pelatihnya itu yang akan ngebenerin. Kita ada tempat bertanya. Nah, makanya menurut saya ini penting sekali. Teman-teman, ini penting bahwa kenapa saya menganjurkan untuk ikut gitu ya. Ikut dengan Pak Michael ini adalah satu, karena Pak Michael ngajarinnya agak sedikit berbeda, dan tadi kita belajarnya itu adalah ibaratnya dari basic, lalu naik, ngerti segala macam. Dan Pak Michael pelaku udah punya pengalaman segala macam gitu ya. Pak, nanti diajarin nulis lagu nggak ya Pak? Boleh juga ya Pak ya, nanti kita buka nih kelasnya. Kemarin saya udah sempat sharing sih, Pak Ruby Herman sempat nginvite tuh di acara TV Aljon TV Pak, tentang Music and Talks, gimana cara untuk menciptakan lagu. Saya juga kan belajar ya, dari YouTube juga, dari teman dan lain sebagainya, dari Anji, dari Mas Yofi gitu ya. Gimana sih kok mereka bisa nyiptain lagu? Kan pengen ya biar kreatif lagi gitu Pak ya. Saya pelajarin gini. Oh iya, ternyata ilmunya bagus dan lain sebagainya. Saya terapin, berhasil. Jadilah banyak lagu Pak. Pak,
sebelum kita ini ada timernya nih Pak, diulangi lagi karena banyak sekali yang baru joinnya belakangan. Boleh. Silakan Pak untuk acaranya karena kalau enggak nanti orang bingung lagi. Silakan. Yang pertama mungkin saya anjurkan adalah follow Pak Michael punya Instagram karena ini penting. Semua pengumuman ada di sana. Yang kedua adalah ikut acaranya karena kenapa? Mumpung lagi kena virus. Karena kena virus sih harganya. Aduh, saya Harganya kadang-kadang hemat banget lah ya. iya, Pak. Biasa Bapak jualan 5 juta. Ini harganya. Tapi ya nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Kita lagi working from home. Ya saya appreciate Bapak begitu legowo. Selembar selembar merah aja gitu ya Pak ya. Oke. Lembar merah. Pak. Iya, ya, silakan Pak. Siap, boleh. Silakan untuk follow di saya di Michael Pranajaya _official ya, untuk teman-teman bisa dapetin informasi di sana. Dan nanti karena banyaknya permintaan antusias dari berbagai macam talk show yang saya diundang, mereka sangat sekali membutuhkan untuk bagaimana cara untuk jualan. Oleh karena itu saya membuka kelasnya tanggal 4, tanggal 5 Mei ini, hari Senin dan Selasa ya. Durasinya 2 hari, kurang lebih 4 jaman. Nanti juga kita kalau masih ada yang belum jelas, belum apa, itu saya akan kumpulkan ke dalam grup WhatsApp dan juga ada komunitasnya. Jadi kita langsung praktek untuk Anda bisa jualan. Saya ya terbeban juga karena saya punya mentor kayak Pak Anton, ada Pak Andri Wongso ya, dan lain sebagainya, mentor-mentor yang luar biasa juga. Mereka aware terhadap kita semua. Oleh karena itu kita juga mau memperhatikan agar teman-teman bisa tetap dapurnya ngebul lah, istilahnya seperti itu. Saya tulisin nih, ada yang nanya nih, berapa harganya? Saya mesti nulis, nggak boleh ngomong. Kalau ngomong ntar salah lagi. Kemarin dianggapnya 1 juta, ini 99.000. Saya pakai titik juga dah. Titik ya, koma nih ya. 99.000 aja. Ya, cuma belakangnya kasih 19. Ya. Biar mengingatkan. Rafael, harganya 99.000. Yes. 19 rupiah gitu ya. Waduh. Untuk 2 hari. 2 hari. 4 jaman. Dan nanti tolong, saya udah ingatkan ke tim saya, tolong kalau daftar namanya itu yang nama sesuai KTP atau apa, sebab nanti kita mau kasih sertifikat, atau ini buat Anda, sertifikat attendance, biar Anda setidaknya selesai dari sini juga Anda bisa upgrade diri. Oh, ada bukti lulusnya loh. Seperti itu ya. Jadi berguna buat teman-teman juga untuk upgrade diri. Jadi kalau di hadapan bos, lu ngapain aja di rumah dan lain sebagainya. Saya belajar, Pak. Ini buktinya. Begitu. Pak, pada waktu Bapak cerita, Pak Anton, saya mau ngasih ijazah, bukti attendance gitu ya. Pak, saya dulu itu ya begitu seneng ngumpulin, karena saya sekolah itu cuma sampai SMK pariwisata. Jadi saya belajar ini, ngumpulin ijazah lah gitu ya, sertifikat gitu ya. Saya kumpulin. Istri saya bilang, ada gunanya nggak? Saya bilang nggak tahu. Ya, saya bilang jujur nggak tahu. 1 hari saya dipanggil untuk interview. Saya tuh dulu kutu loncat, Pak. Dari satu tempat ke tempat lain, nggak ada tantangan, saya pindah lagi gitu ya. Nah, lalu bos saya tanya, kamu selain dari lulusan pariwisata, itu ijazah sekolah, kamu bisa apa lagi? Saya bingung, bisa apa lagi? Tapi kan saya udah bawa. Terus saya bilang, kasih lihat filing saya. Ini Pak, saya belajar ini, belajar saya bolak-balik aja. Saya yakin dia tidak lihat, ya. Saya tidak yakin dia liatin satu persatu. Saya ngomong, ini saya belajar hukum, saya belajar marketing, saya belajar ini, kasih lihat kan ada buktinya nih, ada ini. Kalau dia mau lihat, bisa dilihat. Saya yakin dia juga tidak lihat. Dan apa jadinya dia bilang, wah, kamu hebat ya, banyak belajar begini-begini. Ya, itu kadang-kadang orang yang nggak kepikir, ini hal yang kecil. Hal yang kecil, efeknya tuh besar sekali, Pak.
Ini luar biasa lagi dari Bapak nih. Thank you, Pak. Bapak memikirkan hal-hal seperti begitu. Sama-sama. Karena pengalaman juga ya, Pak ya. Pengalaman juga. Betul, karena pengalaman Pak. Waktu kita interview kan kadang kan suka ditanya sekolahnya apa dan lain sebagainya. Ada pernah ikut belajar-belajar apa enggak? Nah, kalau waktu awal-awal saya dulu nyari kerja, belum banyak ngikut-ngikut kayak begitu ya Pak ya. Jadi, ya udah deh, nanti deh, tunggu 2 minggu lagi ya, nanti akan dihubungi. Biasanya gitu Pak ya, janji-janji manis. Menolak secara halus. Nah, akhirnya saya dari situ, waktu dulu juga pernah diajak teman kan ikut gini-gini, oh ya kita harus upgrade diri, harus belajar dan lain sebagainya. Nah, saya baru mulai tahunya itu Pak Anton, begitu saya menjadi manajer, saya kan interview orang juga kan, begitu saya interview, oh iya, apa pembedaannya dari si A, si B, si C, kan saya harus milih satu gitu ya. Nah, salah satunya yang jadi pertimbangan saya itu, oh yang ini mau banyak belajar, yang ini cuma stuck sampai sini doang, yang ini disuruh belajar kabur dan lain sebagainya. Kayaknya susah nih. Yang ini aja deh, mungkin dia bukanlah lulusan terbaik, mungkin dia bukan nilainya tertinggi, tapi orangnya mau belajar, orangnya humble gitu. Nah, akhirnya saya pilih yang itu tuh Pak. Iya, Itu cocok. Pak. Sama, sama. Betul, betul. Pak, udah Pak. Ya, Closing statement nih, Pak. Bentar lagi kena timer nih, Pak. oh iya, sudah kenal timer. Baik, jadi teman-teman, terima kasih. Tadi kita sudah banyak bahas tentang change ya. Tentang change. Kita bahas tentang kreativitas juga hari ini, terutama oleh karena itu, jangan patah semangat, tetap selalu kita bisa untuk melakukan perubahan. Intinya adalah mau, Anda mau merubah diri. Nggak ada yang bisa merubah siapa-siapa kalau selain Anda dan Tuhan yang memberikan jalan. Dan saya hanya sebagai perantara untuk membantu Anda, biar Anda lebih smooth pergerakannya tadi grafiknya biar bisa cepat naik ke atas. Seperti itu, Pak Anton. Sampai ketemu di kelas tanggal 4, tanggal 5 Mei 2020. Ya, 2 hari itu 4 jaman lebih, tapi kalau nggak puas dari situ ada grup WhatsApp-nya dan lain sebagainya, feel free, monggo tanya saya. Ya, seperti itu. Keren, 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 keren. Oke, Pak. Terima Sampai kasih. ketemu besok. Sampai ketemu, Pak Anton. Saya tiap kali ketemu Bapak itu, aduh semangatnya beda gitu, Pak. Senang, Pak. Oke, teman-teman, terima kasih. Follow Pak Michael ya. Jangan lupa follow Pak Michael. Ya. Michael Pranajaya _official. Terima Ya. kasih Pak Anton atas Ya. ini. Thank you. Tetap semangat selalu dan sehat selalu ya, Pak Anton, teman yang lain. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu karena sudah waktunya. Nanti kita udah habis Pak Anton sudah ini ya. Silakan bagi teman-teman nanti bisa lihat di Instagram saya. Itu saya udah posting, ada brosurnya, ada nomor kontaknya, tim saya namanya Mas Andi ya. Nanti Mas Andi yang akan membantu. Tolong daftarkannya nama lengkapnya Anda. Kalau Anda punya gelar atau apa ya nggak apa-apa, sebab nanti kita mau kasih untuk sertifikatnya teman-teman. Semoga bisa membantu Anda ya. Kalaupun maaf kata keluarga saya, saudara saya juga ada yang terdampak sehingga harus dirumahkan. Semoga ini bisa menjadi benefit tambahan untuk Anda pada saat Anda interview. Kalaupun tidak, ya udah ambil ilmunya dan praktekkan. Yang terpenting adalah kita mempraktekkannya agar apa? Agar kita dapur kita bisa survive lah ya, bisa ngebul terus. Ya, harapan saya itu biar bisa membantu Bapak Ibu sekalian bisa jualan. Ya, karena suka tidak suka kita nggak tahu ini akan berapa lama. Oleh karena itu kita harus mindsetnya adalah ya udah ini kita terima, ini adalah saat yang baru. Kita harus survive. Kita harus berusaha, do something. Ya, oke. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi ya di acara besok jam 4:30. Saya Michael Pranajaya, pamit undur diri. Thank you and God bless you. Bye-bye.